Nah, jadi yang kenapa kita perlu belajar ini ya, zaman dulu itu aku ngira kan sebetulnya kan simpel persamaannya kan, untuk non relativistik ya, atau relativistik juga sebenarnya masih simpel. Itu kan tinggal mv kuadrat per r sama dengan dvb gitu doang ya. Asumsinya udah tegak lurus. Nah, ini itu untuk lintasan yang apa namanya pas timbang gitu loh. Partikelnya akan mengikuti persamaan ini. Lah, masalahnya partikelnya itu kan nggak cuman garis ya, ada banyak partikel. Jadi misalnya ini domainnya, ini R-nya tengah-tengah dari sini, terus ini ada partikel nah, apa namanya ini bergerak ke sana. Jadi dengan kecepatan v, maka dia akan dapat jari-jari R untuk medan magnet B ya. Nah, tapi dia partikelnya kan dalam bentuk bunch. Ada banyak partikel di sekelilingnya sini. Nah, yang di sini gimana gitu? Kecepatannya apakah sama V juga? Seandainya kecepatannya sama V, berarti kan dia tidak di R yang tepat. Berarti yang bagian sini lebih besar, lebih kuat daripada yang ini untuk karena dia V kuadrat dan lain sebagainya gitu. Jadi medan magnetnya nggak bisa kalau kita N-nya sama dengan nol gitu. Tidak, karena nanti kalau N sama dengan nol bisa ding kalau kalau radial, sorry sorry. Radial aman ya N sama dengan nol. Aksialnya nggak aman ternyata. Jadi kalau kalau kita lihat dari samping, ini ya, kan ini kan bergerak berputar toh, melingkar sama besar. Ini dilihat dari samping nih. Nah, partikel yang di tak gambar ini ada di tengah. Padahal ada juga partikel yang di atas sama di bawah. Ini kan tolak menolak ya, karena muatannya sama. Makin lama kan dia makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, nubruk gitu. Nah, jadi gimana caranya supaya magnet itu didesain biar kalau ini tuh makin ke atas, ke atas, ke atas, dia suatu ketika akan balik lagi ke bawah karena sesuatu gitu. Nah, akhirnya kita nggak bisa ngeset n sama dengan nol. Jadi jadi zaman dulu aku ngiranya ya magnet lah, pokoknya pokoknya harus ikuti persamaan ini beres. Jadi frekuensi antara RF dengan magnetnya match, udah pasti keluar. Itu kalau semua berkasnya ada pas di tengah kayak gini, di bidang mediannya gitu. Kalau ada berkas yang di sebelah atas, dia makin lama makin hilang gitu kan, ngedrift terus. Karena itu harus dibikin magnetnya sedemikian rupa sehingga yang berusaha ke atas itu akan balik lagi ke bawah. Nah, itulah itu nanti bisa dijadikan project lah buat buat ngetes gitu. Jadi jadi selama ini salahnya aku waktu dulu aku waktu pertama belajar itu simulasi, eh aku mengasumsikan partikelnya semuanya dalam kondisi yang enak, optimal gitu. Nggak ada yang di bagian-bagian posisi nggak enak gitu. Padahal banyak yang nggak enak, partikel yang di posisinya nggak enak gitu ya gitu. Jadi ini kita akan bahas tentang resonansi. Jadi resonansi itu maksudnya gimana? Dia itu resonansi maksudnya dia mungkin nggak benar-benar mirip dengan osilasi paksa. Jadi resonansi kan kita belajar selama ini di osilasi paksa ya. Ketika eh mana sih osilasi itu? Jadi d kuadrat x d kuadrat tambah ini a lah ya. B dx dt tambah cx sama dengan f. Ini yang fungsi x juga harusnya ada fungsi sorry fungsi t. Ya kayak gini ya. Nah, ketika frekuensinya sama dengan frekuensi di sini sama dengan frekuensi di sini, maka terjadi resonansi. Contohnya adalah telinga kita. Ketika orang berbicara, kita bisa dengar karena gendang telinga kita berosilasi juga mengikuti osilasi dari apa namanya gelombang suara gitu ya. Nah, ketika frekuensinya nggak match antara gendang telinga dengan frekuensi suaranya, kita nggak bisa dengar. Contohnya ketika di luar audio sonik, ya nggak sih? Ya, audio. Jadi ketika di bawah 20 Hz kalau nggak salah sampai di atas 20 kilohertz itu kita nggak bisa dengar karena dia nggak resonan, kuping kita nggak resonan dengan frekuensi sekian, jadi gendang telinga nggak bergetar. Nah, ini konteksnya mungkin nggak bisa dibilang benar-benar sama karena nggak ada osilasi paksanya ya di sini. Dia itu maksudnya resonansi
Itu dari pemahamanku, eh, gangguannya numpuk gitu. Jadi ketika katakanlah eh, yang paling gampang ketika ada apa namanya defect gitu. Jadi misalnya sektor lagi di sini magnetnya agak cacat di wilayah sini. Nah, yang jadi masalah, misalnya kecacatannya itu bikin partikelnya ngedrift ke atas sedikit gitu. Oke. Nah, yang jadi masalah itu ketika osilasi betatronnya itu match dengan osilasi ininya, osilasi girasinya lah ya istilahnya. Kalau aku nyebutnya girasi. Jadi ketika fase girasinya itu sampai sini, fase betatronnya juga lagi di atas. Jadi kalau bisa dilihat kayak gini ya, kalau dilihat ini, nah, jadi ketika partikel ini dilihat dari samping, partikelnya di atas, dia lagi di sini. Jadi kalau kelipatan tertentu, partikelnya lagi fasenya yang girasi lagi di sini lagi, kebetulan si itunya juga di atas lagi. Misalnya ini 2:1 gitu. Jadi gayanya dorong ke atas di setiap titik ini gitu. Jadi makin lama dorongannya terakumulasi, lama-lama dia partikelnya bisa hilang gitu. Karena defeknya match dengan posisi titik tertingginya. Karena nggak harus titik tertinggi, tapi intinya dia match dengan frekuensi betatronnya gitu. Dengan fase betatronnya. Seandainya dia nggak match, jadi osilasi betatronnya itu nggak match dengan frekuensi girasinya. Maksudnya, jadi ini katakanlah ya, di titik ke nol gitu. Di waktu ke nol itu, misalnya di sini lah, nol. Sini nol. Nah, dia balik muter, seret. Berarti di sini kan satu. Terus, eh, enggak selalu, sorry, sorry. Jadi dia mulai dari tengah. Nah, titik tertingginya misalnya di sini. Nah, di sini itu puncak. Jadi ini titik A gitu, puncaknya di A. Terus ini kan jadi ini nol ke puncak. Ini berarti ini titik nol lagi. Jadi gampangnya ketika sampai titik sini itu pertama dia ada di sini. Nah, terus yang kedua nanti dia akan ada di sini. Jadi partikelnya kalau 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 fasenya seperti ini kan ada drift ke atas sedikit. Nah, ini dia lagi di bawah, berarti ada nanti drift ke bawah sedikit. Rata-ratanya jadi nol. Oke. Karena rata-ratanya jadi nol, maka errornya tidak terakumulasi, akhirnya aman gitu. Jadi yang dimaksud resonansi ini adalah sebenarnya akumulasi dari error, akumulasi dari drift ketika periode girasinya itu kelipatan dari periode betatron, osilasi betatron. Biar gampang jelas kita ngomongin yang aksial aja gitu. Jadi ketika tak ulangi lagi, frekuensi betatronnya kelipatan dari frekuensi girasinya yang bergerak memutar itu, maka kalau di satu titik ada masalah di magnetnya, entah ada cacat entah atau ada yang lain gitu, maka gangguannya akan terakumulasi sehingga berkasnya bisa hilang. Karena itu di sini nanti dia menyarankan akan ada masalah ketika frekuensinya itu saling kelipatan gitu. Nah, yang pertama kita bahas terkait operating point untuk weak focusing accelerator ya. Jadi ini frekuensi betatron Z apa aksial sama radial itu mengikuti lingkaran seperti ini. Karena yang bagian Z itu N, yang satunya 1 - N. Dapatlah bersamaan ini. Jadi nu Z kuadrat tambah nu X kuadrat tambah dengan 1. Nah, kalau kita pilih salah satu N, ya berarti selalu nu Z dan nu X itu relasinya ada di permukaan sini. Pilihlah salah satu N, dapat permukaan. Nah, unfortunately, ini lokasi yang diizinkan untuk operating point itu restricted oleh eh, suatu faktor yang tidak dibahas di bab sebelumnya. Yang tadi sudah sempat saya bahas ketika dia kelipatan ternyata.
Nah, ini coupled resonance ini sebetulnya saya nggak terlalu paham karena dia nggak jelasin ya. Dia bilang ini nggak cakupan buku di cakupan buku. Jadi intinya asumsi selama ini adalah persamaan ini dan ini itu berdiri sendiri-sendiri. Ini adalah oscilasi betatron arah aksial, yang ini oscilasi betatron arah radial. Itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, padahal seharusnya enggak. Kenapa? Jadi kita kan asumsikannya tadi itu n, misalnya partikelnya berosilasi gitu ya. Di suatu karena ada oscilasi aksial maka dia tidak di bidang median. Nah, apakah oscilasi radialnya tetap sama ketika partikelnya itu tidak di bidang median? Itu kan enggak. Jadi di sini dia asumsinya partikelnya untuk radial dia di bidang median terus gitu. Sementara untuk aksial dia ada di lintasan optimalnya terus di lingkaran yang tadi. Enggak berosilasi arah radial. Harusnya harusnya nggak kayak gitu. Ini bisa lebih gampang dipahami kalau menurut saya ya, yang dari saya pahami dari buku ini, itu ketika kita bahas terkait osilasinya sendiri. Jadi kan osilasi itu kan harusnya ada energi kinetik sama energi potensial ya, ya kan? Energi kinetiknya terkait gerakan partikel, energi potensialnya terkait dengan daya pemulihnya gitu. Nah, di sini daya pemulihnya dari mana gitu? Kan kan dia butuh potensial. Sementara medan magnet itu tidak melakukan kerja sama sekali, ya kan? Jadi jadi medan magnet itu nggak ada energi potensialnya, gampangnya gitu loh. Karena kalau kalau dia potensial berarti harusnya curlnya nggak nol, divergensinya nggak nol, ya kan? Nah, jadi kalau apa Kalau namanya enggak no. divergensi, sorry. Jadi kan kalau dia punya potensial itu kan harusnya kita bisa, iya ya bener ya. Integral tertutup F dot dl sama dengan nol. Oh iya bener, curlnya nggak nol ya. Ya karena curlnya nggak ada. Ya kan? Jadi intinya tergantung pada ini kalau konservatif ya, gaya konservatif. Jadi kalau aku punya suatu medan, terus tak gerakkan ini saya balik ke titik awal, tidak ada usahanya, maka dia konservatif. Betul ya. Berarti dia punya eh berarti dia konservatif nggak ya kalau? Berarti dia punya energi potensial emangnya gitu. Medan magnet itu karena gayanya selalu tegak lurus dengan arah geraknya, maka dia nggak punya energi potensial, nggak nyambung dengan klaim ini ya berarti ya. Jadi intinya sebetulnya bukan bagian sini berarti. Karena magnet itu tidak punya usaha, tidak melakukan usaha, maka nggak ada energi potensialnya kan. Potensial kan sebenarnya usaha dari gaya konservatifnya tadi. Kalau potensial gravitasi ya berarti usahanya gravitasi. Kalau listrik berarti ya usahanya listrik dan lain sebagainya. Magnet kan nggak melakukan usaha, berarti kan nggak ada energi potensialnya. Nah kalau nggak ada energi potensial kok bisa terjadi osilasi gitu. Nah yang saya tangkap itu ternyata energinya itu tertransfer dari sini ke sini. Jadi ketika dia itu di titik tertinggi, di aksial yang tertinggi gitu, ininya radialnya itu di titik setimbang. Jadi energi kinetik sini maksimum, energi kinetik sini minimum. Sebaliknya juga ketika dia berada di titik setimbangnya di sini, balik ke median gitu, maka di sini bagian potensialnya paling gede, kinetiknya nol. Jadi artinya transfer-transfer energi antara bagian yang aksial dan radial. Jadi gerakannya mestinya spiral kalau kayak gitu. Dengan jadi spiral kalau dilihat di sini kan melingkar ya. Sini Z, sini R. Jadi ketika R-nya paling jauh, artinya kinetiknya nol, maka Z-nya paling kecil. Paling kecil di nilai Z-nya kan. Jadi energi kinetik Z-nya besar. Jadi dia gerak muter kayak gitu. Sampai sini paham yang saya maksud ya? Paham, Mas.
Nah, jadi jadi energi potensialnya itu sebetulnya nggak ada energi potensial, tapi transfer energi antara komponen aksial dan radial. Nah, oke. Jadi ini jadi ada apa namanya ada reaksi antara dua gerakan tadi. Nah, dia bilang energi in one mode transition to be transferred to other mode and back again. Oke. Eh, nah, masalahnya itu prakteknya clearance vertikal lebih kecil daripada radial, jelas ya. Kalau soalnya kalau kalau radial kan ya segede ini. Jadi yang mau kita bahas di sini itu apa? Ternyata nanti n itu mempengaruhi rasio amplitudonya. Jadi nggak benar-benar melingkar nanti. Jadi kan aku gambarnya kayak gini ya. Harusnya itu elips, entah kayak gini atau kayak gini. Nah, kalau kayak gini, ini Z, ini R, ini oke. Karena clearance radialnya itu kan besar, ordernya sampai meter kan. Nah, sementara kalau clearance aksialnya kecil kan, gap ini dilihat dari samping, gapnya kan cuma berapa senti kan kalau nggak salah. 300 bawah ini magnet pol utara ya, N ini magnet selatan. Partikelnya bergerak di sini kan, muter. Nah, jadi kita nggak pingin harusnya nggak pingin bentuk yang seperti ini gitu. Sementara yang kayak gini nggak apa-apa, karena yang tadi aksialnya eh, apa namanya lebih ketat lah ya. Kalau yang bagian radialnya dia lebih longgar, tidak terlalu masalah. Bagian- Nah, ini kurva-kurvanya ketika si frekuensi betatron aksial dan radial itu merupakan suatu kelipatan angka. Dituliskan kayak gini, coupled, coupled resonance atau disebut sebagai difference resonance. Tulisnya kayak gini. Jadi resonansi berarti frekuensinya kelipatan tertentu itu maksudnya ketika satunya maksimum, satunya ikutan maksimum juga atau gimana itulah. Jadi bentuknya kayak tadi. Nah, jadi dia membicarakan di sini secara praktek itu untuk kasus sinkrosiklotron. Karena energi gainnya sinkrosiklotron itu sangat rendah, sehingga resonansi itu terjadi terus-menerus. Ada kemungkinan nubruk di bagian aksialnya gitu. Jadi ada build up. Nah, tapi kalau siklotron relatif aman karena potensialnya bisa diset sampai ratusan kilovolt. Ini sebenarnya nggak benar-benar potensial ya. Jadi wilayah resonansi langsung bisa dilewati sebelum terjadi displacement. Jadi ini tuh asumsinya n-nya berubah-ubah ya di dalam satu siklotron tadi dari 0 sampai 1. Kalau kita bekerjanya cuma di satu nilai kayak kalau sinkrotron tadi mestinya nggak. Misal kita set di sini terus ya bakal di sini terus ya nggak akan kemana-mana. Tapi dia kayaknya ngasumsikan kalau n-nya itu bisa jadi berubah-ubah. Ya selama dari 1 sampai 0. Nah, terus untuk ngitung amplitudonya, seperti saya tadi cerita, ternyata energi kinetiknya itu sama, gitu. Jadi terjadi transfer energi. Jadi ini energi kinetik aksial dapat persamaan kayak gini jadi energi kinetik kayak gini ya. Jadi akhirnya kita bisa peroleh amplitudonya untuk suatu energi kinetik aksial yang diberikan. Tapi ingat ya, ini energi kinetik aksial ini bukan energi kinetik partikelnya berapa mega elektron volt di bagian. Ini kan kita ngomongin perturbasinya ya, osilasi di wilayah sekitar setimbang. Jadi bukan energi kinetik arah gerak partikelnya yang longitudinal atau tangensial itu. Kita ngomonginnya yang arah aksial dan radial. Yang nilainya harusnya jauh lebih kecil daripada energi kinetik berkasnya itu sendiri. Jadi ini energi kinetiknya beda dengan misalnya, oh dia di jari-jari sekian dia harusnya 5 mega elektron volt, bukan 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 energi kinetik yang itu.
Nah, tapi untungnya di sini ditunjukkan kalau energi kinetinya nggak kepakai eh, dengan substitusi ya, TZ sama dengan TX dapat relasi seperti ini. Jadi ternyata rasio amplitudonya kayak tadi yang sudah digambar nanti bisa diturunin sendiri ya nggak susah. Kayak gini atau kayak gini tadi itu tergantung pada frekuensi. Frekuensi tergantung pada field index. Kayak gitu. Jadi eh ya kita pengennya mestinya ZM-nya lebih gede. Sorry, ZM-nya kecil, XM-nya lebih gede karena secara fisisnya kan tadi dibilang clearance-nya arah aksial lebih kecil daripada XM. Jadi mestinya frekuensi X harus lebih kecil daripada frekuensi Z. Oke. Nah, imperfection resonance ini sesuai yang tadi ini yang sebelah tadi saya ceritakan karena ada kesalahan magnet di satu titik. Nah, jadi kalau seandainya nolnya itu kelipatan dari revolution frekuensi atau frekuensi girasi ya, maka dia akan kena fase betatronnya itu sama terus di wilayah yang cacat tadi. Akhirnya errornya akan terakumulasi. Kalau dia di atas, dia akan didorong ke atas, 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 atas terus. Tapi kalau seandainya dia nggak kelipatan, maka nanti di satu titik dia dorong ke atas, setelah itu dia muter ke bagian situ, pas oscillasi betatronnya sedang ada di bawah, dia kedorong ke bawah. Rata-ratanya nol, jadi aman. Makanya biar aman, nanti osilasinya, osilasi apa frekuensi girasi dengan frekuensi betatronnya harus dipertimbangkan rasionya. Oke. Sum resonance itu di gambar 5.4 yang ini. Ini dia nggak jelasin apa-apa ya, cuman bilang sum resonance. Ditunjukkan oleh gambar ini. Ini imperfection. 5.4 itu mana nih? Oh ini ding. Ya intinya resonansi-resonansi yang ditunjukkan oleh angka-angka ini. Oh tadi Ya kalau tadi emang difference ya. Hmm? nggak ada penjelasan lengkap tentang Nggak resonansi ada. sih di buku ini. Nggak ada. Ya intinya pesan moralnya ngeset n-nya nggak bisa sembarangan intinya gitulah. Karena untuk nilai n tertentu nanti frekuensinya jadi kelipatan dari sesuatu, akhirnya nanti errornya terakumulasi intinya gitu. Jadi kita pingin supaya errornya itu nggak terakumulasi, sehingga nilai n-nya, field index-nya harus dinilai lain selain di titik-titik yang ditunjukkan ini. Maunya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ada straight berarti frekuensinya berubah ya antara relasi frekuensi dengan n. Intinya dia bakal naik katanya. Kuadran. Jadi nu frekuensinya akan bertambah. Jadi gambar kuadrannya akan beda. Ini makanya jari-jarinya akan berubah. Apa jari-jari lingkarannya tadi berubah rasional. Oke, space charge. Ini kalau saya jelaskan nggak cukup waktunya, tapi intinya space charge itu gini. Jadi partikelnya itu kan, jadi ini dari tadi kan kita ngomongin focusing ya. Yang di atas berusaha supaya ke bawah. Jadi ini bidang median, yang di atas berusaha dikebawahkan, yang di bawah berusaha dikeataskan. Nah, kalau partikelnya banyak, ini saling tolak menolak. Jadi gaya pemulihnya akan melemah karena partikelnya saling tolak menolak. Secara kualitatif, frekuensinya akan berkurang. Jadi frekuensi arah Z sama X sama lah ya. Frekuensi Z sama X, jadi nu ya saya nulis di sini nu X ya, akan lebih kecil daripada nu X tanpa space charge, tanpa gaya tolak menolak. Nu Z juga akan lebih kecil daripada nu Z. Nah, ini untuk kasus non relativistik. Begitu dia relativistik, nah medan magnet itu kalau dipikir-pikir ternyata terkait sama dilatasi waktu kan, sama time dilation. Kenapa? Jadi misalnya saya punya dua partikel bergerak bersama ya. Nah, kayak gini ya. Kan dia tolak menolak. Berarti kan lama-lama kan menggok kan.
Oke, dilihat dari suatu pengamat itu ya. Nah, seandainya dia apa namanya bergerak cepat banget gitu, berarti kan dia tolak menolaknya menurut pengamat ini kan akan melambat gitu kan. Jadi dia kalau udah mendekati kecepatan cahaya, pengamat seakan-akan melihat nggak ada lagi efek tolak menolaknya gitu. Oke, Kok tidak terlalu paham. jadi kan gini, misalnya ini kan partikelnya tolak menolak, ya kan? Berarti kan dia makin lama makin Ya, menjauh kan, ya kan? ya. Seret gini gerakan. Nah, begitu dia bergerak mendekati kecepatan cahaya, pengamat akan melihat bahwa waktu di sini jamnya itu melambat. Karena jamnya melambat, tolak menolaknya itu kan gayanya tetap, tapi karena waktunya melambat, pergeserannya jadi berkurang gitu. Oh iya. Nah, jadi ketika dia udah mendekati kecepatan cahaya, udah nggak kelihatan lagi ada tolak menolaknya sama sekali. Artinya di bagian sini ketika dia relativistik, dia jadi balik sama lagi. X sama dengan nu nol, X nol. Ketika ultra relativistik. Nah, ternyata penjelasannya itu dari medan magnet. Jadi partikel bergerak itu ini bisa kita anggap ini test charge misalnya. Ini kita bisa anggap suatu kawat karena ada banyak gitu ya. Nanti dia akan mengeluarkan medan magnet kan, arahnya ke sini misalnya. Nah, ini kan nanti ada Q V cross B. B-nya ke bawah, V-nya ke depan, I, V, B, B ke bawah. Nah, nanti gaya medan magnetnya ke sini. Jadi medan list, saya tak ganti gambar ya. Ini FB, terus ini FE. Nah, ternyata ketika nanti penurunannya di bawah, ketika partikelnya itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, FB dan FE-nya cancel. Jadi gaya tolak menolaknya hilang ketika partikel bergerak mendekati kecepatan cahaya relatif terhadap suatu pengamat. Nah, ini yang bikin aku pusing kemarin itu. Berarti gaya magnetnya itu kan muncul dilihat dari pengamat. Lah kalau dilihat dari partikelnya sendiri kan mereka bakal tolak menolak gitu. Kok gaya magnetnya hilang ketika partikelnya ada? Kalau kita pakai kerangka partikel terus jelaskan tolak menolaknya hilang itu gimana gitu. Ya ternyata karena dilatasi waktu tadi. Jadi waktunya si partikel ini akan bergerak kelihatan lebih lambat dari jika dilihat oleh si pengamat ini gitu. Ya kayak kalau dilatasi waktu itu kan rada susah counterintuitif kan buat kita kan karena kita jarang lihat. Lah, medan magnet yang menghilang ini juga sebenarnya agak muncul counterintuitif karena ya kita nggak lihat dia adalah kita nggak biasa relativistik ya karena dia itu sama itu dilatasi waktu dengan munculnya gaya magnet tadi itu. Ya kan Soalnya kalau kita dulu, belajarnya hmm? dilatasi waktu dulu, baru habis itu gaya Oh enggak iya. listrik. Saya ingatku Einstein Enggak. itu dulu kan mikirnya gaya listrik dulu, baru dilatasi waktu. Iya sih. Ya ya di sini dia muncul ini. Ya, nanti medan magnetnya cancel. Aku tuh kemarin kepikiran itu yang ini. Lah ini kan medan magnetnya akan cancel medan listrik, ya kan? Tapi kalau dilihat dari partikelnya, sudut pandang partikel kan nggak ada medan magnet, medan listriknya tetap ada. Kan tetap tolak menolak. Lah gimana ceritanya di kerangka partikel tolak menolaknya ada, di kerangka orang tolak menolaknya nggak ada. Ah, ya ternyata itu relativitas maksudnya. Dilatasi waktu ini sebetulnya gitu. Karena dilatasi waktu dialami oleh pengamat yang melihat partikelnya bergerak cepat, tapi di kerangkanya partikel kan dilatasi waktunya nggak ada gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau orang-orang itu pengen sekali lihat alat di mana relativitas khusus itu sangat dipakai itu ya lihat akselerator. Karena kalau kita desain magnet tidak mempertimbangkan relativitas, nah, berkasnya nggak keluar. Sementara kalau kita ngitung pakai relativitas, berkasnya bisa keluar. Jadi kalau orang mau misalnya pengen nguji relativitas, ya pakai alatnya adalah akselerator partikel. Betul. Ya kurang lebih itulah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Hmm? aku perasaan kemarin baca The Effect of Space Charge gak muncul dilatasi waktu. Cuma kayaknya itu berarti kemarin aku membacanya kurang serius sih. Bukan, ini aku bikin sendiri. Oh, Aku nyimpulkan sendiri. Karena gini loh, Tan. Di sini kan dia bilang, di efek space charge ini kan medan apa namanya gaya magnet
cancel dengan gaya listrik sehingga space charge-nya hilang, ya kan? Itu dari kerangka pengamat di tanah di lab. Kenyataannya kalau dilihat dari kerangkanya si partikel kan gaya magnetnya nggak ada, tetap tolak menolak. Kok nggak konsisten gitu loh? Di satu kerangka magnetnya ada, di kerangka lain. Jadi yang benar tolak menolak atau nggak tolak menolak nih gitu loh. Di kerangka pengamat tidak ada tolak menolak karena cancel antara medan magnet dan medan listrik, gaya magnet gaya listrik. Sementara di kerangka partikel tolak menolaknya tetap ada. Nah ini sebetulnya itu dilatasi waktu gitu loh, yang dilihat oleh pengamat. Jadi tolak menolaknya hilang karena partikelnya jamnya bergerak lebih pelan gitu. Jadi Paham maksud? bukan bukan gimana ya? Jadi partikel itu tetap merasakan ada gaya Tolak listrik, tapi menolak. karena dia mengalami dilatasi waktu, jadi Iya, karena dia kita melihatnya dia mengalami dilatasi waktu, kita melihatnya dia tidak ada gaya listriknya cancel sama gaya magnet gitu. Ekuivalen maksudku gitu loh. Jadi dengan memunculkan gaya magnet, kita nggak perlu mikir tentang dilatasi waktu. Tapi kalau kita nggak mau pakai analisis tentang magnet, kita bisa bayangin dia itu sebenarnya terjadi dilatasi waktu. Karena dilatasi waktu kayaknya di menyebabkan dia penolakannya itu jadi lambat banget gitu. Akhirnya seakan-akan dia nggak ada tolak menolak.